Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi bab selanjutnya, yaitu mengenai statistika. Nanti kalian boleh buka buku kalian. Nah, dalam statistika ada yang dinamakan penyajian data. Nah, apa sih data itu? Nah, di sini ada pengertiannya, kalian tulis ya nanti. Data merupakan kumpulan datum. Nah, di mana datum merupakan fakta tunggal. Jadi ada fakta tunggal. Misalkan contohnya di sini ada daftar tinggi badan 5 siswa. Nah, di sini untuk datumnya misalkan Dwi 155. Nah, itu disebut datum karena dia hanya Dwi sendiri. Atau nanti pisah lagi Willy tingginya 160. Nah, itu dinamakan datum. Nah, sedangkan sekarang kalau dikumpulkan menjadi 5 keseluruhan. Nah, ini adalah daftarnya 5. Nah, ini keseluruhannya disebut data. Seperti itu. Ngerti ya? Nah, sekarang ada yang dinamakan statistika. Apa sih yang dinamakan statistika? Nah, statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data. Di sini ada, nanti kalian tulis perhitungan atau pengolahan data serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Nah, di sini ada penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Nah, contohnya ada di sini. Berdasarkan data yang diperoleh, tabel yang tadi yang 5 tinggi badan, Ratna menyimpulkan bahwa dari kelima siswa tersebut, siswa yang paling tinggi badannya adalah Dwi. Siswa yang paling pendek badannya adalah tadi yang tinggi adalah Dani, yang pendek adalah Dwi, dan tinggi badan Willy dan Wulan sama. Nah, ini dapat disimpulkan, berarti ini bisa dikatakan statistika. Nah, sekarang statistika ini berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama data kuantitatif, yaitu data yang merupakan bilangan dan nilainya bisa berubah-ubah. Nah, di sini kuantitatif bilangan. Jadi kalau ada penilaian yang berhubungan dengan nilai itu berarti kuantitatif datanya. Contohnya, jumlah siswa kelas 9 SMP Tunas Harapan sebanyak 650 siswa. Nah, ini yang dinamakan data kuantitatif karena ada angka 650 siswa. Nah, yang kedua ada kualitatif, yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Nah, kalau ini bukan berupa angka. Jadi suatu keadaan yang menggambarkan. Nah, contohnya di situ selain ramah, Anda juga pintar. Nah, penilaiannya seperti itu kalau kualitatif. Atau misalkan kalian lihat pemandangan gunung. Nah, pemandangan gunung itu sangat indah. Nah, itu penilaian kualitatif. Jelas ya? Selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, di sini misalkan contohnya ada air dalam danau. Nah, di sini seluruh airnya di danau itu dinamakan populasi. Sedangkan kalau kita mengambil segelas air dari danau itu ya, untuk diuji itu dinamakan sampel. Nah, sampelnya sedikit kalau populasi itu seluruhnya, kalau sampelnya itu sedikit. Nah, misalkan ada contohnya di sini, tentukan populasi dan sampel yang mungkin jika seorang ingin mengetahui tingkat penghasilan setiap kepala keluarga di suatu kelurahan. Misalkan jawabannya, untuk populasinya, seluruh kepala keluarga yang ada di kelurahan tersebut, itu populasinya. Nah, sampelnya beberapa keluarga yang ditanya di kelurahan tersebut merupakan sampel. Jadi untuk populasinya seluruh kepala keluarga di kelurahan tersebut. Nah, untuk sampelnya hanya beberapa yang diwawancara.
Nah, seperti itu. Itu populasi dan sampel. Selanjutnya ada penyajian data. Nah, nanti penyajian data ini dibagi atas beberapa. Nah, di sini penyajian data berbentuk tabel. Nah, ada penyajian data berbentuk tabel seperti ini. Misalkan di sini contohnya, nah, diketahui data nilai ulangan matematika. Ini nilai ulangannya ya. Nah, dijadikan menjadi tabel. Jadi nilainya berapa disusun di sini, dari semua ini nilainya ada 5 sampai 10. Jadi susun dari yang kecil, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini nilainya. Nah, untuk terus ini tinggal digaris-garis kan. Misalkan kita 5 ada berapa orang yang dapat 5, kita hitung. Di sini yang 5 ada berapa? 1, 2, mana lagi 3. Nah, di sini jumlah siswanya ditulis ada 3 orang. Terusnya berarti 3 garis. Seperti itu dan seterusnya ya. Nanti dijumlahkan jadi 30. Nah, itu penyajian data bentuk tabel. Selanjutnya ada penyajian data berbentuk diagram. Nah, yang pertama untuk diagram ada diagram gambar. Nah, diagram gambar ini bisa dimisahkan dengan gambar manusia seperti ini. Misalkan contoh soalnya di sini ada kelurahan A sebanyak 800 orang. Nah, di sini ada keterangan jumlah penduduk. Satu gambar ini dimisahkan untuk 100 orang. Berarti kalau 800 orang di sini ada 800 gambar. Ini ada setengah seperti ini ya, karena dia 650. Itu contohnya. Selanjutnya ada diagram batang. Nah, diagram batang itu seperti ini. Untuk menggambarnya ada vertikal, ada horizontal. Digambar garis dulu, garis tegak lurus, ada panahnya, harus ada panahnya karena berarti dia masih bisa berlanjut. Nah, baru dikasih garis sesuai data. Misalkan A suhu minimum 10. A suhu minimum 10 berarti digaris ke angka 10. Di sini B suhu minimum 15 digaris ke 15. Nah, sekarang ini ada diagram horizontalnya yang maksimum. Nah, diagram ini boleh yang minimum dijadikan diagram horizontal atau sebaliknya, ini juga boleh dijadikan diagram vertikal. Tergantung kalian menulis di sininya suhu maksimum ini kotaknya, atau di sini boleh suhu minimum kotaknya di sini. Selanjutnya ada diagram garis. Nah, kalau tadi batang seperti ini contohnya. Nah, diagram garis seperti ini. Jadi sama di sini tinggal ditulis nama-namanya. Nanti di sini angkanya berapa? Titiknya harus sesuai dengan datanya. Misalkan di sini Januari 20. Berarti titiknya Januari ke 20. Nanti Februari titiknya di 15. Tinggal disambungkan oleh garis titik-titiknya. Nah, ini nanti kalian boleh tulis. Nah, selanjutnya ada diagram lingkaran. Untuk perhitungannya nanti akan Ibu ajarkan. Nah, diagram lingkaran di sini datanya dari frekuensi. Jadi frekuensinya kita jumlahkan dulu semua, yaitu ada 40. Ada 40. Nah, jadi nantinya dikali derajat. Karena satu putar lingkaran itu sudutnya itu 360 derajat. Jadi 360 derajat ini rumusnya dari satu putar lingkaran. Nah, jadi misalkan untuk mencari sudutnya, misalkan putih 10, frekuensinya 10, berarti 10 per 40 itu dari jumlah seluruhnya. 10 tambah 4, 8, 8, 5, 5, jadi 40.
per 40 dikali 360 derajat. Nah, ini berarti 90 derajat untuk sudut lingkarannya nanti. Yang merah muda 36, 72, 72, 46, 46. Nah, nanti setelah dihitung seperti itu, tinggal digambar seperti ini. Ini boleh menggunakan busur untuk menentukan derajatnya. Ini 90 derajat pasti segitiga siku-siku kan ke sini. Ini udah jelas 90 derajat. Ini 45, 72, ini sudutnya sama 36. Yang kuning ini 45 juga ya, sama dengan hijau. Nah, seperti itu untuk diagram lingkaran. Nah, untuk materi kali ini mungkin hanya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan boleh di WA ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.